Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini kita kembali lagi untuk renungan malam. Sebelum kita memulai renungan malam pada malam hari ini, terlebih dahulu kita mau pujikan satu pujian Kidung Jemaat nomor 427, Kusuka Menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Kusuka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Renungan Malam GKJ Danukusuman. Kali ini kami akan memberikan sebuah judul, Teruskan Perjuangan. Akan kita ambil dari surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 21 sampai ke 24. Demikian. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai, sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Bapak, Ibu dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan malam ini, kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Allah Bapa yang baik, Engkaulah yang empunya bumi dan segala isinya. Engkaulah pemberi hidup pada semua makhluk. Saat ini kami datang bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucapkan terima kasih atas semua itu. Terima kasih Engkau telah memperbolehkan kami menyelesaikan tugas kewajiban kami
pada hari ini. Sekarang perkenankan kami mendengarkan sabda-Mu sebagai makanan rohani kami. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman, supaya apa yang keluar dari mulutnya hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Buka hati dan telinga kami ya Tuhan, supaya kami bisa lebih mengerti tentang firman-Mu dan kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami. Ampuni ya Tuhan segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di antara kita siapa yang tidak ingin sukses? Saya kira semuanya kepingin sukses, ya. Bahkan ada sebuah kalimat begini, saya pernah mendengar itu. Kecil masa bahagia atau kecil bahagia, tua foya-foya, mati masuk surga. Wow, sangat menyenangkan sekali. Itu sukses dari kecil, dewasa, sampai akhiratnya. Tapi kesuksesan itu perlu yang namanya perjuangan. Berjuang. Kita tidak akan sukses apabila kita tidak berjuang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, seseorang bisa meraih gelar sarjana jika ia benar-benar berusaha, berjuang untuk mencapai gelar kesarjanaannya itu. Dia harus menyelesaikan setiap jenjang pendidikan dari tingkat TK, mungkin ya TK, kemudian SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Jika dari SD, SMP, SMA ini tadi ada yang tidak selesai, tidak rampung, tidak punya ijazah, maka tidak akan bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, berarti tidak bisa meraih gelar sarjana. Berarti tidak berjuang atau kurang berjuang. Nah, tetapi tetap saja ketika sudah sampai masuk di perguruan tinggi, perjuangannya akan kandas. Karena apa? Ketika menghadapi skripsi, ogah-ogahan, malas, sehingga tidak tercapai cita-citanya. Karena apa? Perjuangannya kurang. Nah, untuk mencapai cita-cita itu perlu perjuangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, manusia hidup di dunia ini tentu membutuhkan perjuangan. Tanpa perjuangan, tujuan kita hidup tidak akan tercapai. Perjuangan itu sifatnya berkelanjutan, berkesinambungan. Ada proses yang kontinu, terus menerus. Tidak boleh berhenti di tengah jalan seperti contoh tadi. Seorang mahasiswa hanya ogah-ogahan ketika menghadapi skripsi, malas karena dosennya begini begitu. Nah, akhirnya tidak bisa mencapai cita-citanya. Demikian juga bangsa kita, bangsa Indonesia, yang sampai sekarang masih terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita Indonesia adil dan makmur. Bahkan perjuangan itu sampai sekarang belum berhenti. Padahal sudah 76 tahun kita bangsa Indonesia merdeka. Apalagi saat ini adanya COVID-19 yang merajalela. Kita semua harus berjuang kembali melenyapkan
COVID-19 itu dari muka bumi Indonesia, bahkan dunia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang perjuangan yang tadi sudah saya utarakan panjang lebar. Kita ingat akan surat Efesus, surat Paulus yang diberikan pada jemaat di Efesus, pasal 6 ayat yang ke-21. Demikian. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Di sini Rasul Paulus memerintahkan Tikhikus. Siapa Tikhikus itu? Tikhikus itu adalah salah satu teman Paulus yang juga ikut mewartakan Injil Tuhan Yesus. Tikhikus menerima tugas tidak enteng, yaitu menerima tugas melanjutkan perjuangan Rasul Paulus untuk menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan Injil, dan bersaksi tentang karya Sang Kristus. Tikhikus diutus supaya bersaksi, supaya setiap orang yang mendengar tentang berita Rasul Paulus bisa menerima penghiburan dan kekuatan. Walaupun ketika Rasul Paulus dalam melaksanakan memberitakan Injil menghadapi banyak tantangan dan banyak kesengsaraan, namun ingat, Rasul Paulus tetap terus berjuang untuk firman Tuhan, untuk Injil Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dari kesaksian itu kita juga diharapkan mampu melanjutkan perjuangan Rasul Paulus. Nah, sekarang pertanyaannya, perjuangan yang mana? Perjuangan mengabarkan Injil dan karya Kristus untuk menyelamatkan dunia. Bagaimana caranya? Melalui cara hidup kita sehari-hari, di mana hidup kita sehari-hari telah dituntun oleh Tuhan. Pasti kita merasakan tuntunan Tuhan. Tuhan juga telah menolong kepada kita, memberi kecukupan, memberi rasa aman, memberi rasa damai, tentram, walaupun kita tetap menghadapi godaan dan cobaan. Sehingga setiap orang yang mendengar kabar sukacita, kabar karahayon ini bisa menerima kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus sendiri. Amin. Baik Pak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Saya hantarkan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, Sang Penguasa kehidupan. Terima kasih atas segala bentuk kasih-Mu pada kami ciptaan-Mu. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas firman hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu berjuang, memelihara iman, berjuang untuk tetap hidup sesuai dengan perintah-Mu. Tuntun kami ya Allah,
untuk melanjutkan kehidupan kami selanjutnya. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami. Doa yang tidak sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam. Mari kita tutup renungan malam pada malam hari ini dengan satu pujian nomor 426, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata